Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Radika Konfirdaus dengan NIM 219 1030 1051. Perkenalkan, saya Raden Pamundra Dewata dengan NIM 21910301078. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang materi kinetika kimia. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam kinematika kimia ada laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu, yaitu dilambangkan dengan mol per second. Di sini ada reaktan A berubah menjadi produk B. Dengan laju terhadap A disimpulkan dengan minus delta A per delta T. Dengan delta A adalah perubahan konsentrasi A dalam jangka waktu delta T. Dan untuk laju terhadap produk B dirumuskan dengan delta B per delta T. Dengan delta B adalah perubahan konsentrasi B dalam jangka waktu delta T. Selanjutnya di sini ada ilustrasi tentang perubahan produk menjadi reaktan. Di sini ada produk reaktan A yang disimpulkan dengan bola-bola hitam dan produk B yang disimpulkan dengan bola-bola merah. Seiring berjalannya waktu, bola hitam ini semakin berkurang dan muncul banyak sekali bola-bola B. Nah, dari situ ada skema yang menunjukkan bahwa bola-bola hitam ini berkurang dan bola-bola merah ini bertambah. Dari ilustrasi yang ada dan memasuki dalam grafik ini, kita bisa lihat kalau yang awalnya reaktannya itu ada 0,6 berkurang turun menjadi sekitar 0,00 sekian. Dan untuk yang produk kita bisa lihat bertambah dan menjadi sekitar 0,5 sekian. Dari grafik ini bisa kita rumuskan rumus dengan laju sama dengan minus delta A per delta T dan laju sama dengan delta B per delta T. Kenapa nilai A itu negatif? Karena A sebagai reaktan akan mengalami penurunan konsentrasi karena dari A akan terbentuk menjadi B. Nah, untuk model seperti ini, untuk model AA plus BB berubah menjadi CC plus DD, A, B, C, D itu koefisien, kita harus lebih berhati-hati. Karena rumus lajunya akan berubah menjadi laju sama dengan min 1 per A kali delta A per delta T sama dengan minus 1 per B kali delta B per delta T sama dengan 1 per C delta C per delta T sama dengan 1 per D delta D per delta T. Di sini ada contohnya 2A menjadi B yaitu 2 mol A hilang untuk setiap mol B yang terbentuk. Jadi laju terhadap A itu sama dengan min 1 per 2 sesuai koefisien A delta A per delta T. Dan laju untuk B yaitu delta B per delta T. Koefisiennya 1 untuk B ini, tapi tidak perlu ditulis. Untuk contoh yang kedua ada A menjadi 2B. 1 mol A hilang untuk setiap 2 mol B yang terbentuk. Untuk laju min delta A per delta T, ini laju terhadap A dan laju terhadap B 1 per 2. 2 adalah koefisien dari B kali delta A per delta T. Di sini ada contoh soalnya, yaitu perhatikan persamaan reaksi berikut. 2H2 ditambah O2 berubah menjadi 2H2O. Soal yang pertama, tuliskan laju reaksi ini dalam suku perubahan H2, O2, dan H2O terhadap waktu. Dan yang kedua, saat O2 turun pada 0,23 molar per second, berapa kenaikan terbentuknya H2O? Jawabannya untuk nomor 1, kita bisa tuliskan laju reaksinya itu laju
minus H2 delta H2 pada delta T. Kenapa minus? Karena di sini H2 merupakan reaktan dan min sama dengan min delta O2 pada delta T, karena O2 juga merupakan reaktan, dan sama dengan setengah delta H2O per delta T. Maaf, di sini harusnya min setengah delta H2 per delta T. Dan untuk soal yang kedua, jawabannya itu, soalnya itu laju saat O2 turun pada 0,23 molar per second, berapa kenaikan terbentuknya H2O. Untuk laju O2 sama dengan laju H2O. Laju O2 itu 0,23 sama dengan untuk rumus H2O. Laju H2O-nya sendiri itu setengah delta H2O per delta T. Jadi dikali silang setengah ke 0,23. Jadi delta H2O per delta T sama dengan 0,46 molar per second. Next. Di sini ada selanjutnya ada laju rata-rata, laju saat, dan laju awal. Laju rata-rata adalah laju reaksi yang diukur pada selang waktu tertentu. Laju saat adalah laju reaksi pada saat tertentu. Dan laju awal adalah laju reaksi pada saat T sama dengan 0. Di sini contohnya itu ada reaksi C2H4 ditambah O3 menjadi C2H4O ditambah O2. Konsentrasi O3 pada beberapa waktu dalam reaksinya dengan C2H4 pada 303 Kelvin sudah ditempatkan dalam tabel ini. Untuk waktunya dalam waktu 0 second, konsentrasi O3 itu 3,20 kali 10⁻⁵ mol per liter, dan seterusnya seperti itu. Bisa dilihat dalam tabel ini. Nah, untuk laju di sini untuk laju dari adalah laju rata-rata, atau ya ini laju rata-rata. Yang pertama adalah laju rata-rata dari 0 ke 60 second. Di sini bisa kita lihat lajunya dirumuskan dengan min delta O3 per delta T sama dengan min untuk saat waktunya 60 second, konsentrasi O3-nya itu 1,10 kali 10⁻⁵, bisa kita lihat. Dan saat 0 second, konsentrasi O3-nya itu 3,20. Jadi 1,10 dikurangi 3,20 per 60 per 0. Min 0 sama dengan 3,50 atau 3,5 kali 10⁻⁷ molar per second. Untuk laju rata-rata dari 10 ke 20 second dan 40 ke 50 second, rumusnya sama dengan laju dari 0 ke 60 second tadi. Di sini ada grafik yang menunjukkan untuk A ini adalah, untuk A itu adalah laju awal, untuk B ini adalah, untuk B adalah laju rata-rata, untuk apa ini? Untuk C ini juga adalah laju rata-rata, untuk E ini adalah laju rata-rata, dan untuk D ini adalah laju sesaat. Next. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang hukum laju. Hukum laju menyatakan hubungan laju reaksi dengan konstanta laju dengan pangkat dari konsentrasi reaktan. Di sini ada AA plus BB menjadi CC plus DD. Dengan rumus selanjutnya sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Dengan reaksi orde ke X dalam A dan reaksi orde ke Y dalam B. K di sini adalah konstanta laju, spesifik di setiap reaksi dan hanya bisa didapat melalui percobaan.
K itu dipengaruhi oleh suhu. Kemudian untuk eksponen X dan Y adalah order reaksi. Hukum-hukum laju. Hukum laju selalu ditentukan lewat percobaan. Order reaksi selalu dinyatakan dalam konsentrasi reaktan dan bukan produk. Order reaktan tidak terkait dengan koefisien reaksi dari reaktan dalam persamaan reaksi setimbang. Sesuai dengan pernyataan yang ketiga, bisa dilihat dari reaksi berikut, F2 ditambah 2ClO2 menjadi 2FClO2. Lajunya sama dengan K F2 dikali ClO2. Di sini meskipun koefisiennya ClO2 itu ada 2, tapi di sini tidak termasuk ke dalam rumus lajunya. Selanjutnya, metode di laboratorium untuk menentukan laju awal. Itu ada perubahan warna, perubahan tekanan, dan perubahan konduktivitas. Bisa kita lihat dalam persamaan reaksi Br2 ditambah COOH menjadi 2Br- ditambah 2H+ ditambah CO2. Di sini bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi selama waktu yang ada. Next. Selanjutnya ada order reaksi. Yang pertama ada order reaksi pertama. Reaksi order pertama. Reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan 1. Dirumuskan dengan laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat 1 atau K dikali A. Reaksi order kedua, reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi salah satu reaktan. Dipangkatkan dengan 2 atau pada konsentrasi 2 reaktan masing-masing dipangkatkan 1. Sini bisa dituliskan dengan laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat 2 atau K sama kali A kali B. Reaksi order 0, suatu konstanta tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Laju reaksinya dirumuskan dengan K dikali A pangkat 0 atau sama dengan K. Selanjutnya ada contoh untuk mencari order reaksi. Nah, di sini ada tabel tentang data laju untuk reaksi antara F2 dan ClO2. F2 ditambah, di sini reaksinya tuh F2 ditambah 2 ClO2 sama dengan 2 FClO2. Maaf, ini 2F. Maaf, ini salah penulisan ya. Selanjutnya ini rumus lajunya itu laju sama dengan K dikali F2 di F2 pangkat X dikali ClO2 pangkat Y. Pertama-tama untuk mencari koefisien X, mencari order reaksi X, kita harus perhatikan dulu kan X itu bergantung pada F2, tapi tidak bergantung pada ClO2. Jadi kita cari ClO2 dalam tabel ini yang banyaknya sama atau yang konsentrasinya sama. Di sini ada di laju reaksi yang pertama dan laju reaksi yang ketiga. Bisa kita lihat di sini, ini saat ClO2 di tabel ini itu di saat laju reaksi satunya itu baik konsentrasi ClO2 itu 0,010 dan saat laju reaksi tiganya juga konsentrasi ClO2-nya itu 0,01 atau 0,10. Jadi kita bisa masukkan dalam rumusnya itu V3 per V1 atau laju reaksi 3 per laju reaksi 1 sama dengan K3 atau konstanta 3 per konstanta 1. Konstanta ini nanti tidak akan kita gunakan karena konstanta dalam rumus ini itu semuanya sama. Jadi F2 per pangkat X dikali ClO2 pangkat Y dan per F2 pangkat X per ClO2 pangkat Y. Ini kita masukkan untuk laju reaksi 3-nya itu 2,4 kali 10 pangkat min 3 dan laju reaksi pada saat laju reaksi 1 itu 1,2.
Bisa dilihat dalam rumus ini, jadi 2 sama dengan 2x, jadi x-nya sama dengan 1. Jadi order reaksi untuk x itu sama dengan 1. Sama halnya dengan y, kita bisa dalam y ini f y itu terpengaruh oleh ClO2, sedangkan x-nya itu terpengaruh oleh F2. Jadi kita cari F2 yang sama di tabel ini, tabel yang ada. Nah, jadi pengerjaannya sama dengan mencari order reaksi X, seperti itu. Jadi di sini kita temukan Y sama dengan 1. Next. Sini ada hukum laju dari perubahan waktu. Di sini ada grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Jadi produk akan semakin bertambah jika waktunya bertambah dan banyaknya reaksi atau reaktan akan berkurang selama waktu berjalan. Di sini laju memiliki keterkaitan dengan waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya, jika waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Contoh, reaksi dengan laju cepat adalah ledakan kembang api, dan laju dengan reaksi lambat adalah pelapukan kayu dan proses pembentukan karat pada besi. Next, di sini ada reaksi order pertama. Reaksi order pertama adalah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan 1. Laju reaksi ini memiliki perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Di sini ada A atau reaktan berubah menjadi produk. Laju reaksi dirumuskan dengan min A per delta T, atau bisa juga dengan laju reaksi sama dengan K dikali A. Di sini kita samakan minus A per delta T sama dengan KA. Jadi di sini kita bisa tuliskan A sama dengan K dikali delta T. Dengan menggunakan, kita bisa lihat di tabelnya ini, di grafiknya ini, dengan menggunakan kalkulus dengan mengintegrasikan T sama dengan 0 dan T sama dengan T, akan dihasilkan rumus delta A0 per delta T A0 per AT sama dengan K dikali T. Learn adalah logaritma natural, di mana A0 adalah konsentrasi saat T sama dengan 0, dan AT adalah konsentrasi saat T sama dengan T. Selanjutnya ada reaksi order kedua, yaitu ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 atau N2 kali. Di sini A berubah menjadi produk, laju reaksinya dirumuskan dengan min A per delta T, dan laju reaksinya bisa dirumuskan dengan K dikali A pangkat 2. Jika disamakan, disejajarkan jadi min delta A per A pangkat 2 dikali K sama dengan K dikali delta T. Sesuai second order integrated rate law, rumusnya menjadi 1 per AT min 1 per AO sama dengan K dikali T. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden. Nah, selanjutnya ada reaksi ordinal. Grafik ordinal menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Bisa dilihat tersebut ada A menjadi produk, laju reaksi sama dengan A min A per delta T. Lalu ada laju reaksi. Laju reaksi mempunyai rumus K kali A pangkat 0 min delta A sama dengan K delta T. K kali delta T. Lalu juga ada laju reaksi yang ditulis sebagai K. Bisa dilihat pada dua grafik di samping, yaitu grafik reaksi ordinal dan grafik zero order integrated rate law. Reaksi ordinal berlangsung sama seperti pada grafik di samping. Lalu juga bisa dilanjut. Next.
Nah, ini ada contohnya. Reaksi 2A menjadi B merupakan reaksi orde pertama di mana konstansa laju 2/8 kali 10 pangkat min 2 S-1 di 80 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk A berkurang konsentrasinya dari 0,88 molar ke 0,14 molar. Lalu di sini juga ada pembahasannya mengenai contoh tersebut, di mana urutan penyelesaiannya mulai dari ini, lalu dengan hasil akhir yaitu 66 second. Mungkin bisa dilanjut. Lalu juga di sini ada juga waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi awalnya. Nah, di sini ada grafik, namun karena penjelasannya menggunakan bahasa Inggris, mungkin bisa dipahami sendiri oleh teman-teman. Apabila ada yang masih bingung, bisa mencari referensi belajar yang lain seperti itu. Lanjut. Waktu paruh. Perhatikan bahwa waktu paruh berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan pada reaksi orde ke-0. Memperbanyak reaktan akan memperbesar atau memperlambat waktu paruh tercapai. Waktu paruh akan sama berapapun konsentrasi awal reaktan pada reaksi orde ke-1. Yang ketiga, waktu paruh berbanding terbalik dengan konsentrasi awal reaktan pada reaksi orde kedua. Memperbanyak konsentrasi reaktan akan memperkecil atau mempercepat waktu paruh tercapai. Lanjut. Waktu paruh orde ke-1. Nah, di sini ada penjelasan dari waktu paruh orde ke-1. Berikut juga, di sini juga ada berapa waktu paruh dari dikomposisi N205 jika konstansa 5,7 kali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Apabila ada yang belum mengerti, bisa mencari referensi belajar yang lain. Dengan hasil akhir yaitu 20 menit. Bisa dilanjut. Waktu paruh orde kedua. A menjadi produk, bisa dituliskan rumus tadi, yaitu laju sama dengan min delta A per delta T. Lalu di sini ada juga pembahasan yang lain, yaitu mengenai A adalah konsentrasi A dalam setiap waktu, dan A0 adalah konsentrasi A di T sama dengan 0. Nah, berikut ada penjelasannya, mungkin bisa dilanjut. Waktu paruh orde ke-0. Ini sudah belum tadi? Oh, belum ya? Bisa dilanjut, Radika? Nah, teori kinetika kimia. Yang pertama ada teori tumbukan atau collision teori. Teori tumbukan adalah dasar dalam memahami hukum laju reaksi. Teori tumbukan juga menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia terjadi sebagai hasil dari tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Agar dapat bereaksi, molekul-molekul yang bertumbuk harus memiliki, yang pertama ada A, arah atau orientasi yang tepat, lalu juga ada B, energi kinetik totalnya sama dengan atau lebih dari energi aktivasi, atau EA, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Ketergantungan konstan laju terhadap suhu dinyatakan dengan persamaan Arrhenius. Dikemukakan oleh Svante Arrhenius, seorang pakar kimia asal Swedia. Lanjut. Lalu juga ada
Yang kedua ada teori keadaan transisi atau transition state theory. Spesies yang terbentuk sementara oleh molekul-molekul reaktan akibat tumbukan sebelum nantinya akan membentuk produk yang disebut keadaan transisi atau kompleks teraktifkan. Dalam keadaan transisi, ikatan-ikatan yang lama sedang mengalami proses pemutusan dan ikatan-ikatan yang baru mulai terbentuk. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi. Lalu ada mekanisme reaksi dan hukum laju. Yang pertama, reaksi elementer adalah reaksi sederhana yang hanya berlangsung dalam satu tahap. Kedua, bagian besar reaksi adalah reaksi kompleks dan membutuhkan lebih dari satu tahap. Tiga, mekanisme reaksi adalah urutan tahap-tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk. Yang keempat, zat adalah spesies yang muncul dalam mekanisme namun tidak ada dalam reaksi setimbang keseluruhan. Lalu, molekularitas suatu reaksi adalah banyaknya molekul yang bereaksi dalam tahap elementer. Lalu di sini ada juga penjelasan, 3 penjelasan, yaitu ada reaksi unimolekular, yaitu tahap elementer dengan satu molekul, lalu reaksi bimolekular, yaitu tahap elementer dengan 2 molekul, lalu ada yang ketiga, yaitu reaksi termolekular, yaitu tahap elementer dengan 3 molekul. Hanya untuk reaksi elementer, pangkat-pangkat dalam hukum laju harus berkorespons dengan koefisien-koefisien dalam persamaan setimbang. Tahap-tahap elementer yang membentuk mekanisme reaksi harus memenuhi 2 syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tahap elementer harus menghasilkan persamaan setara keseluruhan untuk reaksi tersebut. Yang kedua, tahap penentu laju atau tahap paling lambat harus menyatakan hukum laju yang sama yang diperoleh dalam percobaan. Selanjutnya ada katalis. Katalis adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi itu sendiri. Katalis bekerja dengan cara mengubah mekanisme yang baru ini memiliki energi aktivasi yang rendah. Katalis mempercepat reaksi baik ke kiri maupun ke kanan dan tidak meningkatkan hasil setimbang akhirnya, namun dapat mempercepat tercapainya keadaan setimbang akhir. Berikut ada grafik katalis, yaitu benda yang mempunyai tanpa katalis dan dengan katalis. Katalis sendiri adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi. Berikut ada grafiknya, mungkin bisa dipelajari sendiri, atau mungkin apabila kurang jelas bisa mencari referensi belajar yang baru. Nah, apabila bisa diulangi lagi sebentar. Nah, laju dengan katalis lebih besar daripada laju tanpa katalis, seperti itu penjelasan untuk katalis itu sendiri. Lalu ada juga jenis-jenis katalis. Yang pertama ada katalis heterogen atau katalis dan reaktan memiliki fasa yang berbeda. Contohnya sintesis hubur amonia. Lalu ada proses Ostwald untuk membuat asam nitrat. Yang ketiga ada konverter katalitik. Yang kedua ada katalis homogen, yaitu reaktan dan katalis terdispersi dalam satu fasa, biasanya fasa cair, contohnya katalis asam dan katalis basa. Nah, berikut kami menyediakan link belajar untuk menambah referensi belajar dari kita untuk teman-teman agar mungkin apabila ada materi yang kurang jelas ketika penjelasan kami, teman-teman bisa membuka link-link tersebut. Di sana sudah ada penjelasan lengkap atau teman-teman juga bisa mencari referensi belajar di Google yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.